Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. IMF takut Indonesia jadi negara maju. Indonesia stop ekspor bahan mentah, negara-negara maju ngamuk. Itu dia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Tapi musuhnya memang negara-negara maju. Dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Untuk pembahasan kali ini, biarkan aku menghela nafas panjang terlebih dahulu. Kalian mungkin bangga karena sumber daya alam Indonesia itu jadi rebutan dunia. Karena secara otomatis pendapatan negara bertambah. Tapi kalian pasti tahu kan, kalau kebanyakan atau bahkan hampir semua sumber daya alam kita atau SDA yang kita impor itu berupa bahan mentah. Yang artinya nilainya itu jauh lebih rendah daripada barang jadi. Pemerintah kita sempat menyetop ekspor beberapa bahan mentah keluar. Boleh diekspor, tapi bahan mentah itu diolah dulu jadi bahan jadi baru bisa keluar. Kalian tahu apa yang terjadi? Negara-negara maju ngamuk. Dan kalian tahu alasannya kan? Negara yang mengimpor SDA dari Indonesia tidak bisa lagi beli dengan harga murah. Indonesia bahkan digugat karena kebijakan ini. Lucu kan? SDA kita yang punya tapi diatur negara lain. Salah satu yang bikin negara-negara maju itu ngamuk karena kebijakan Indonesia yang menyetop ekspor nikel mentah berupa biji nikel. Pernyataan Jokowi menurutku sangat menarik. Kalau kita ekspornya bahan mentah, sampai kiamat hanya jadi negara berkembang. Sekarang begini nih, kalian tahu apa yang bikin negara-negara maju pada ngamuk soal nikel? Jawabannya ini nih. Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Totalnya ada 1,6 juta metrik ton yang bahkan menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global. Negara-negara tujuan ekspornya itu ke Cina, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Norwegia. Tahu tidak fungsinya nikel apa? Sekitar 300.000 produk industri, militer, transportasi, penerbangan, kelautan, dan arsitektur butuh nikel sebagai bahan bakunya. Peralatan rumah tangga yang ada, semua bahan bakunya dari nikel. Bahkan nikel sekarang jadi incaran bagi industri kendaraan listrik yang sekarang sudah tumbuh pesat sebagai bahan baku pembuatan baterai. Aku kasih gambaran sedikit nih. Nilai ekspor nikel di tahun 2022 itu tembus di angka 514,3 triliun rupiah. Bayangkan keuntungan Indonesia kalau dilakukan hilirisasi atau diolah dulu sebagai barang jadi. Tahu kan alasan negara-negara maju kenapa ngamuk pas Indonesia menyetop nikel mentahnya? Karena di sana itu juga banyak industri yang membutuhkan bahan baku nikel dan mereka tidak mau membayar mahal untuk nikel Indonesia. Apa yang terjadi? IMF meminta Indonesia untuk menghapus bertahap larangan ekspor itu. Dan jangan sampai merembes ke komunitas internasional. Indonesia juga harus bersengketa hukum dengan Uni Eropa atas gugatan ke Organisasi Perdagangan Indonesia (WTO). Dan menurut Uni Eropa, Indonesia melanggar aturan perdagangan. Dan hasilnya, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan Uni Eropa. Jadi, Indonesia tetap harus mengekspor nikelnya. Alasan WTO karena industri hilir di Indonesia dianggap belum matang. Dalam kasus ini aku sepakat lagi dengan pernyataan Jokowi. Tidak boleh ada negara mendikte dan tidak boleh negara-negara maju merasa standar mereka lebih bagus dari Indonesia. Tidak boleh negara manapun mendikte dan tidak boleh negara-negara maju itu merasa bahwa standar mereka lebih bagus dari standar negara kita. Pemerintah sudah ajukan banding dari Desember 2022. Cuman masalahnya, banding tersebut kemungkinannya baru bisa berjalan di tahun 2024 karena adanya blokade pemilihan badan banding oleh Amerika Serikat yang merupakan anggota WTO dan masih harus menunggu antrean untuk proses banding di WTO. Ya, mungkin setelah nikel Indonesia habis baru bisa banding. Pokoknya IMF, WTO atau negara maju takut Indonesia juga jadi negara maju. Tidak gampang ciut nyali,
tidak gentar demi kepentingan Tidak gentar. bangsa. Yang juga dilarang Tidak untuk diekspor itu gentar, ya. adalah bauksit. Larangan ini sudah dimulai sejak 11 Juni Iya, bauksit 2023. Nah, buat yang belum tahu apa itu bauksit adalah biji utama pembuatan aluminium. Warnanya itu merah Aluminium. muda, krem, merah, coklat, kuning, dan abu-abu. Bauksit inilah yang dijadikan bahan baku untuk membuat peralatan masak sampai bahan kemasan makanan. Semua bentuk kemasan makanan, baik kaleng ataupun kemasan makanan plastik. Dia bentuk Bahan pembuatan aluminium, tinta, ya. bahan baku, pembuatan besi dan baja, dan bahan pembuatan keramik. Seperti nikel, bauksit ini juga bakal diolah dan dimurnikan di dalam negeri. Jadi, ekspor bisa diizinkan kalau sudah melalui proses smelter. Proses ini berupa pengolahan menjadi alumina, lalu akan diolah lagi sampai menjadi aluminium. Pertimbangannya, Jadi dia akan pertama, dijadikan untuk barang meningkatkan jadi nilai dulu tambah gitu. ekonomi dalam negeri. Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Lalu yang ketiga, pastinya meningkatkan devisa negara. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi yang merata. Potensinya cukup besar, karena kalau kita bicara persediaan yang ada di Indonesia, ada sekitar 21 ton. Indonesia 21 bahkan ton. ada di urutan kelima terbanyak dunia. Oh, kelima Wilayah-wilayah ya, yang punya kelima persediaan terbanyak di bauksit dunia. besar itu ada di Kalimantan Barat sebanyak 66,77%, terus di Riau, Bangka Belitung, dan Sumatera Utara. Kita ekspor bauksit nomor 3 di dunia nih, dan Cina adalah satu-satunya negara tujuan ekspor bauksit Indonesia sejak tahun Oh, 2017. Cina ya, tempat Tapi tujuan ekspor ekspor bauksit bauksit. yang jadi aluminium kita itu ada di nomor 33. Terus, kalau diolah jadi panel surya, Indonesia cuma ada di urutan 31. Sementara Cina, ekspor bauksitnya itu di urutan 18. Tapi, Oke. ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia. Dari mana bahan bakunya mereka? 80% itu dari Indonesia. Jadi, Oh, dari targetan Indonesia pemerintah ya, dengan bahan melarang baku. ekspor bauksit, pendapatan negara bertambah dari yang tadinya hanya 21 triliun rupiah menjadi sekitar 62 triliun rupiah. Jauh, Tapi memang konsekuensinya besar. ya tinggal menunggu gugatan nih dari Cina di WTO. Oh, kan. Lanjut, sumber daya alam ini belum terlalu populer tapi disebut sebagai harta karun oleh dunia. Namanya adalah logam tanah jarang atau rare earth. Oh, ini. Ini adalah Rare earth. mineral ikutan dalam Logam komoditas tanah nikel jarang. ataupun timah yang bersifat magnetik dan konduktif. Yang ada di timah misalnya monasit, senotim, dan zirkon. Di Indonesia, beberapa daerah potensi logam ini ada di Bangka Belitung, Sulawesi, dan Halmahera dengan perkiraan ada 8 lokasi. Dan yang paling banyak itu ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di pertambangan timah. Potensinya ada ratusan ribu ton potensi logam tanah jarang. Sekarang, negara yang berminat untuk logam ini adalah lagi-lagi adalah Cina. Cuman masalahnya, perusahaan Cina menolak untuk diajak kerjasama. Cina justru malah ingin membeli langsung mineral tanah jarang Indonesia. Bahkan menginginkan semuanya kalau tidak ada negara lain yang mau beli. Nah, yang bikin aneh, Cina itu menghasilkan 61% logam tanah jarang atau sekitar 168 ribu ton. Ditambah cadangan Cina itu diperkirakan ada sekitar 44 juta ton. Amerika saja produksi tahunannya hanya 1,8 juta ton atau sekitar 15,5% dari produksi Cina. Terus, kenapa nih Cina mau impor lagi dari Indonesia? Ternyata logam ini emang harta karun yang belum banyak dilirik, harta karun. tapi banyak digunakan di perangkat elektronik, di ponsel, di tablet, speaker. Lalu jadi logam alat-alat tanah jarang ini elektronik. juga dimanfaatkan di bidang kesehatan, otomotif, penerbangan, sampai industri pertahanan, banyak potensi seperti untuk juga pembuatan ya. jet anti radar. Kalau logam ini diolah ke barang jadi, potensi ekonominya lebih tinggi dibanding jual sebagai bahan mentah. Ya, tapi untuk sekarang, Indonesia kan belum punya teknologi untuk mengolah mineral ini. Baru ada di Cina dan Jepang yang bisa mengolah. Dan masalahnya, Cina juga enggan mengalihkan pengelolaan logam tanah jarangnya ke Indonesia. Emang kaya dengan sumber alam Satu lagi nih yang Indonesia ya. juga jadi incaran Indonesia, yakni batu bara. Pemerintah Batu Indonesia bara. resmi melarang semua perusahaan batu bara diekspor di awal tahun 2022.
Alasannya, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri, khususnya punya PLN, kritis. Tapi itu cuma berlangsung 1 bulan bahkan 11 hari. Dalihnya sih, krisisnya sudah bisa dikendalikan. Tapi besar anggapan kalau ada tekanan dari negara lain dan itu betul. Ada 3 negara yang tepatnya memprotes kebijakan larangan ekspor batu bara Indonesia. Seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Ini karena 3 negara ini memang sangat bergantung pada pasokan batu bara dari Indonesia. Indonesia sendiri adalah penghasil batu bara terbesar ketiga di dunia. Dan pasokan terbesarnya itu ada di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Pasokan yang ada di Cina dan India lebih besar dari Indonesia. Tapi mau tahu faktanya? Kontribusi batubara Indonesia di Cina itu 70% sampai 80%. Sementara India 45% sampai 50%. Aneh kan? Indonesia justru mengekspor batubaranya ke negara yang punya pasokan batubara terbesar di dunia. Tahu apa penyebabnya? Para pengusaha batubara tergiur oleh mekanisme pasar dan iming-iming keuntungan yang lebih besar ketimbang menjualnya ke PLN. Tinggal bayar penalti, dan itu masih bisa tercover dengan harga yang tinggi. Ya, jadi wajar sih kalau negara kita ini krisis batubara. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi itu Indonesia tuh memang kaya gitu ya dengan sumber alam. Bayangkan saja gitu ya beberapa larangan untuk ekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit juga batu bara juga gitu kan mendapat tantangan gitu. Banyak yang protes gitu kan. Jadi memang Indonesia tuh punya pengaruh yang sangat kuat, apalagi untuk sumber bahan mentah, sumber alam itu Indonesia punya kekuatan gitu ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.